perkenalkan nama saya Pramesti Ayu Putri Handayani dengan NIM 2201111000013. Di sini saya akan membuat video mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Di setiap daerah memiliki kepala daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya, mengelola sumber daya, dan melaksanakan program pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat daerah. Pemberdayaan masyarakat daerah menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi subjek aktif yang terlibat dalam pembangunan daerah. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat daerah. Tantangan yang pertama adalah kapasitas pemerintah daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk menjalankan otonomi daerah secara efektif. Hal ini seringkali menghambat pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan daerah masih rendah di beberapa daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan daerah. Yang ketiga adalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi masalah utama. Beberapa daerah maju pesat, sementara daerah lainnya tertinggal jauh. Ketimpangan ini seringkali berakar pada distribusi sumber daya yang tidak merata dan kurangnya kebijakan yang berpihak pada daerah tertinggal. Yang keempat adalah korupsi dan birokrasi. Praktik korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit menjadi hambatan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini mengurangi efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan seperti peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, pengurangan ketimpangan, serta reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berdaya guna di tingkat lokal. Namun, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat daerah diberdayakan dan dilibatkan dalam proses pembangunan daerah. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan strategi yang tepat, pemerintah daerah dapat menjadi lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia.